Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini, di video ini gua ingin ngobrol ringan terkait dengan dua pemain belakang Manchester United, yaitu adalah Victor Lindelof dan juga Harry Maguire. Kenapa ingin gua obrolkan secara ringan adalah komentar dari Victor Lindelof sebelum memperkuat Swedia menghadapi Belgia ya. Kurang lebih pada saat itu dia berkata kalau dia ini ingin bermain dan dia masih belum berpikir tentang masa depannya. Itu yang dikatakan oleh Victor Lindelof. Dikabarkan oleh harian Mirror kalau di musim panas nanti akan dilakukan reevaluasi dan melihat apa yang terbaik. Jadi tentang masa depan Victor Lindelof. Sementara Harry Maguire, ini di pertengahan bulan Maret, dia mengatakan atau memberikan komentar tentang situasinya. Dia merasa kalau dia ini tetap memainkan peran yang penting di Manchester United, di dalam dan juga di luar lapangan. Dan setiap hari dia berusaha untuk berkontribusi terhadap kesuksesan ke klub ya Manchester United, apakah dia bermain ataupun tidak. Itu prioritasnya dia saat ini. Jadi kontribusinya terhadap sukses klub baik itu dia bermain maupun tidak. Dan dia juga terus berkomitmen untuk latihan secara keras ya. Di sisi lain dari The Times dia juga mengatakan ini di wawancara terakhirnya kurang lebih dia mengatakan kalau dia mengerti ketika sebagai kapten Manchester United ya, dia juga melihat penampilannya musim lalu, penampilannya tidak bagus dan semua pemain juga berjuang. Dia merasa kalau pengaruhnya masih ada di sini dan dia merasa juga masih cukup bagus untuk bermain di level yang tertinggi. Kedua pemain ini di tim nasionalnya masing-masing merupakan pilar di lini belakang. Bahkan Victor Lindelof ini kan kapten dari tim nasional Swedia. Usianya juga sudah berapa nih, kurang lebih 28-29 kalau nggak salah ya Victor Lindelof. Harry Maguire pun juga demikian. Jadi menurut gua pemain ini digolongkan pemain senior dan seperti yang kita ketahui fans Manchester United musim lalu kurang begitu puas ya, bahkan tidak puas dengan penampilan lini belakang Manchester United. Harry Maguire by the way 30 tahun dan Victor Lindelof ini 28 tahun, jadi usianya memang sudah sangat senior ya. Musim ini lini belakang Manchester United lebih bagus daripada musim lalu. Walaupun kalau dilihat di papan klasemen masih belum yang terbaik. Kalau dibandingkan di 4 besar, Manchester United ini kalah dari nilai kebobolan dibandingkan dengan Arsenal, Manchester City, dan juga Tottenham Hotspur. Manchester United ini terbanyak kebobolannya. Walaupun sekali lagi ada perbaikan dari musim lalu. Dan musim ini kan berbeda nih komposisi lini belakang. Erik ten Hag lebih menempatkan Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane sebagai center back utama. Sementara musim lalu Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick maupun juga Jose Mourinho ya, ini kan punya komposisi yang berbeda. Yang terakhir tentu saja ya Harry Maguire dan juga Victor Lindelof, itu yang sering dipasangkan sebagai duet back tengah utama. Nah, di musim panas nanti sering diberitakan juga kalau fokus di bursa transfer dari Manchester United ini akan ada di dua posisi, yaitu adalah lini tengah dan juga lini depan. Lini belakang bagaimana? Erik ten Hag mengajukan klub untuk berinvestasi di lini belakang ini sudah dari musim lalu. Tentu saja dengan mendatangkan Tyrell Malacia dan juga Lisandro Martinez. Lalu juga lebih memberikan kesempatan kepada Rafael Varane yang memang tampil cukup bagus. Dan bahkan Rafael Varane kan sudah pensiun ini dari Les Bleus, dari tim nasional Perancis, sehingga konsentrasinya bisa lebih full ke Manchester United. Dan menurut gua sangat mungkin duet center back ini akan terus berlanjut nih musim depan. Artinya Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane. Nah, pergerakan di bursa transfer untuk lini belakang sering diberitakan ini kan nanti juga tergantung siapa pemain yang dilepas. Sampai dengan saat ini ada pemain seperti kayak Alex Telles ya kan,
yang kemungkinan juga akan dilepas. Karena kalau gue melihat dari sektor bek kiri ya kita sudah penuh di sana. Lalu juga Eric Bailly itu juga bisa dilepas karena masa peminjamannya di Prancis ya di Ligue 1 ini nggak mulus-mulus banget gitu loh. Masih ada nama lain seperti juga Axel Tuanzebe ya kan. Sementara di sektor bek kanan Ronwan Bissaka dan juga Diogo Dalot gue pikir posisinya lebih firm gitu loh. Nah, dari komentar situasi Victor Lindelof dan juga Harry Maguire ini kan membuka spekulasi apakah mereka berdua ini akan tetap berada di Manchester United untuk musim depan atau tidak. Gua melihat keduanya tetap punya peluang untuk stay maupun juga lepas. Dari kedua pemain ini sebenarnya gua lebih berharap ya Victor Lindelof lebih untuk stay. Kenapa? Posisinya lebih fragile. Bukan fragile, sorry. Posisinya lebih fleksibel, bukan fragile, sorry. Lebih fleksibel. Karena bisa dimainkan di 3 posisi kan. Gelandang tengah, bek tengah, dan juga bek kanan. Sementara Harry Maguire, gua melihat di usia yang ke-30, dia sudah masuk ke usia 30 ya kan. Dia harus melihat kenyataan bukan lagi menjadi pilihan utama di Manchester United. Tentu saja di usia 30 ini dia punya semacam kayak keinginan obsesi secara pribadi untuk bisa menjadi pemain dengan menit bermain yang tinggi, yang lebih banyak lagi, terutama untuk mengamankan posisinya di tim nasional Three Lions. Walaupun sampai dengan saat ini Gareth Southgate selalu atau banyak memberikan kesempatan kepada Harry Maguire, ya kan, walaupun dia jumlah menit bermainnya tidak sebanyak musim lalu, tapi tetap dipercaya. Dan menurut gua penampilan Harry Maguire di tim nasional Inggris sejauh ini lebih bagus daripada di Manchester United. Walaupun menurut gue ya ringan amatiran penampilan dari Harry Maguire, sekali lagi ini menurut gue ringan amatiran penampilan Harry Maguire jika dibandingkan musim lalu ada perbaikan ini di Manchester United. Nah sekarang dari situasi ini gue melihat justru sebaliknya dari yang di komentar sebelumnya ya. Gua melihat Harry Maguire tetap positif nih di Manchester United. Dia melihat dia tetap ada peran, dia tetap ingin ada kontribusi. Dia melihat kesuksesan klub itu yang lebih utama. Sama sekali dia tidak menyentuh soal masa depan. Itu nggak disentuh sama sekali loh di wawancara. Kalaupun ia juga nggak setebal ketika Victor Lindelof mengatakan ya dia akan melakukan evaluasi, akan melihat apa yang terbaik ya kan. Ini menurut gue lebih membuka peluang untuk cabut dari sisi pemain itu sendiri. Nah dari situ justru nih kayaknya agak berkebalikan dengan keinginan gue. Keinginan gue dari Victor Lindelof yang stay ya. Sementara Harry Maguire kalau seandainya memang memungkinkan untuk dilepas kenapa tidak. Tapi nampaknya situasinya kalau dari wawancara itu sekali lagi ya kayaknya justru Harry Maguire yang ada kemungkinan untuk stay. Tentu saja ada beberapa komentar ya dari Sobat Football United dan lain-lain yang mengatakan ya sudahlah dibuang saja dua-duanya seperti biasa ya, dijual saja dua-duanya. Menurut gue nggak segampang itu ya, nggak segampang itu. Manchester United menurut gue harus berhitung ya, bukan hanya dari sisi dana ataupun resource ya, tapi juga strategi di bursa musim panas nanti. Artinya kalau Manchester United terlalu aktif, ini nanti nggak fokus. Sementara elemen yang paling penting untuk didatangkan itu ada di tengah dan juga di depan. Maksud gue kalau seandainya terlalu banyak pemain yang didatangkan ya, come and go, ini sering sekali berujung tidak bagus. Dan kalau gue lihat dari Sir Alex Ferguson contohnya, sangat jarang dan hampir tidak pernah, sangat jarang sekali ya, dia melakukan perombakan yang sangat besar di bursa transfer. Dan di musim lalu Manchester United sudah cukup rame nih ya mendatangkan pemain dan juga melepas pemain. Dan di musim ini menurut gue harus lebih selektif lagi. Tidak boleh terlalu lunak, terlalu terlalu lepas begitu ya dalam mendatangkan ataupun juga melepas pemain. Ya gue juga melihat Alex Telles, Eric Bailly ada kemungkinan juga dilepas kan, sehingga kalau melepas secara bersamaan juga Victor Lindelof dan juga Harry Maguire maka akan terlalu banyak di situ pergerakan yang nanti nggak fokus. Itu yang gue khawatirkan ya. Sekali lagi kalau mungkin di game ya kan hal seperti itu bisa saja dilakukan, tapi kalau di sepak bola secara real dan beberapa tim juga yang sering melakukan atau
ya kegiatan bursa transfer dengan terlalu banyak pergerakan biasanya justru tidak fokus karena pemain yang baru yang akan datang juga harus berintegrasi ya kan, baik itu secara teknis maupun juga non teknis. Banyaklah hal yang harus diperhatikan. Juga kegiatan melepas dan juga mendatangkan ini kan memberikan pekerjaan dalam tanda kutip yang sangat sibuk bagi manajemen Manchester United. Berarti intinya menurut gua Victor Lindelof dan juga Harry Maguire nampaknya dari apa yang diberikan komentar itu tadi salah satunya besar kemungkinan akan lepas. Dan kalau lepas, yang gua nantikan adalah bagaimana hal yang akan direkomendasikan oleh Erik ten Hag. Apakah akan mempromosikan back muda, ya, mungkin Axel Tuanzebe, mungkin Teden Mengi, gua nggak tahu pemain lain, atau akan mendatangkan pemain dari luar. Yang sering disebutkan kan Kim Min-jae. Kim Min-jae juga merupakan pemain yang saat ini menjadi pilar utama lini belakang Napoli dan dia nampaknya juga sangat enjoy dengan menit bermainnya yang cukup tinggi di Serie A bersama dengan Napoli. Ketika dia nanti datang ke Manchester United, siap nggak nih menit bermainnya berkurang? Karena bagi para pemain tentu saja tidak semuanya bisa menerima. Ini yang gue dapat kalau gue mendengarkan podcast mantan-mantan pemain ya dari Manchester United, Patrice Evra, Rio Ferdinand, Gary Neville dan lain-lain sering mengatakan tidak semua pemain itu mereka secara mental, mereka secara visi itu oke bisa menerima ketika menit bermainnya tidak tinggi. Nah, ya, karena potensi konflik bahkan hal yang negatif di dressing room itu bisa saja terpicu dengan hal tersebut sehingga menurut gua ya ini juga harus dipertimbangkan oleh tim manajemen untuk ketika nanti ya mendatangkan pemain baru utamanya di lini belakang karena gua melihat kalau Victor Lindelof ataupun juga Harry Maguire ada yang lepas pasti akan mendatangkan pemain lain karena ya gue bayangkan saja salah satu diantaranya akan lepas, Eric Bailly kemungkinan juga lepas, Alex Telles juga akan lepas ya kan, ya, cukup rame dan bisa jadi ya di bursa transfer nanti akan sibuk lagi nih manajemen dari Manchester United. Kurang lebih demikian ngobrol ringan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Lancar-lancar terus ibadahnya di bulan Ramadan ini. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.